Halo semuanya. Selamat datang di video gua lagi. Di video kali ini gua masih akan ngebahas tentang game-game yang populer dan sering dimainin di konsol Nintendo. Nah, di dua video sebelumnya gua udah kasih list game-game yang sering dimainin juga. Kira-kira ada gak game yang pernah lu mainin di sana? Atau mungkin nanti akan ada di sini? Sebelum kita nonton jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kanal ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi silakan tonton aja videonya. Sekarang kita ke game yang pertama, game berantem yang sangat terkenal di konsol Nintendo atau Nintendo Entertainment System. Game yang waktu itu sering orang mainin untuk nguji kemampuan mereka dalam bertarung, nama game itu adalah game Karateka. Game ini awalnya dirilis tahun 1984 dan dibuat sama desainer game terkenal Jordan Mechner, yang juga dikenal sebagai kreator game Prince of Persia. Pada masa itu, Karateka terasa berbeda dibanding banyak game lain karena nyoba untuk ngehadirin cerita dan animasi yang lebih sinematik. Dalam game ini pemain kita akan berperan sebagai seorang ahli bela diri yang harus nyusup ke benteng musuh untuk nyelamatin seorang putri yang diculik sama seorang penguasa jahat. Sepanjang perjalanan, pemain akan ngehadepin berbagai penjaga yang harus dikalahin pakai teknik karate. Gameplaynya cukup simpel, pemain bisa ngelakuin pukulan, tendangan, ampe ngatur posisi bertarung untuk menghadapin musuh satu persatu. Salah satu hal yang bikin Karateka terasa unik pada zamannya adalah animasinya yang terlihat cukup halus kalau kita bandingin sama game lain di era Nintendo. Gerakan karakter dibuat lebih realistis dan gak terlalu kaku. Sesampai pertarungannya terasa kayak adegan film kungfu. Selain itu, game ini juga punya pendekatan cerita yang lebih sinematik, sesuatu yang masih jarang kita lihat di game pada masa itu. Walaupun gameplaynya terlihat simpel kalau kita bandingin sama game modern, Karateka tetap jadi salah satu game yang cukup berpengaruh di awal perkembangan video game. Banyak pemain Nintendo yang inget game ini sebagai game pertarungan sama nuansa cerita yang berbeda dari game action biasa. Kombinasi animasi yang halus, pertarungan satu lawan satu, dan gaya sinematik bikin Karateka jadi salah satu game klasik yang cukup menarik di era Nintendo. Sekarang kita ke game yang kedua. Game yang menurut pendapat pribadi gua jadi salah satu game unik yang berani untuk nyoba gameplay yang baru. Game yang pakai tema yang sebenarnya cukup banyak dipakai di zaman itu, tapi game ini pakai pendekatan beda, dan nama gamenya adalah Sky Destroyer. Game ini dirilis tahun 1985 sama Taito. Pada masa itu, banyak game Nintendo yang pakai tema perang atau kendaraan tempur, dan Sky Destroyer jadi salah satu contoh game shooter klasik yang cukup gampang dimainin tapi tetap menantang. Dalam game ini pemain ngendaliin sebuah pesawat tempur yang harus nyerang berbagai target militer musuh. Pemain akan terbang ngelewatin berbagai area sambil nembakin kapal perang, kendaraan militer, dan pertahanan musuh lainnya. Selain nyerang target di darat, pemain juga harus berhati-hati sama serangan dari musuh yang bisa muncul kapan aja. Gameplaynya termasuk cukup mudah buat diikutin. Pemain cuma perlu ngendalin arah pesawat dan nembakin senjata ke target yang ada di layar. Nah, tapi tantangannya datang dari banyaknya objek yang harus dihancurin dan juga serangan balasan dari musuh. Semakin jauh pemain lanjutin permainan, makin banyak juga rintangan yang harus dihadapin. Walaupun gak sepopuler beberapa game Nintendo lainnya, Sky Destroyer tetap cukup menarik karena kasih sensasi jadi pilot pesawat tempur dalam game yang cepat dan penuh aksi. Bagi banyak pemain yang pernah nyobain kaset kompilasi Nintendo, game ini sering muncul sebagai salah satu game shooter klasik yang sederhana tapi cukup menghibur untuk dimainkan. Oke, sekarang kita ke game ketiga yang juga cukup ikonik. Game ketiga ini masih pakai tema kendaraan, khususnya pakai tema motor balap. Nah, game motor balap ikonik ini namanya game Exit Bike. Game ini dirilis tahun 1984 sama Nintendo dan jadi salah satu game balapan awal yang cukup populer di konsol tersebut. Di Indonesia sendiri, game ini juga sering muncul di kaset Nintendo kompilasi sampai cukup banyak pemain yang pernah nyobain gamenya. Dalam Exit Bike, kita akan pakai karakter seorang pembalap motor yang harus melewatin berbagai lintasan yang penuh rintangan. Sepanjang trek nanti ada tanjakan, gundukan tanah, dan pokoknya banyak hambatan lain yang harus dilewati sama timing yang tepat.
Pemain juga harus ngejagain keseimbangan motor pas mendarat abis lompat, karena kalau ampe kita salah posisi, motor bisa jatuh dan bikin pemain kehilangan waktu. Salah satu hal unik dari game ini adalah sistem panas yang ada di mesin motor. Kalau misalnya pemain terlalu sering pakai turbo untuk nyepetin laju motor, mesin akan jadi panas dan akhirnya overheat. Ketika itu kejadian, motor akan berhenti sementara sampai mesinnya dingin kembali. Mekanik sederhana ini bikin pemain harus ngatur penggunaan turbo supaya lebih strategis. Selain itu, Exit Bike juga cukup menarik karena punya fitur untuk bikin trek sendiri. Pemain bisa ngerancang lintasan sama berbagai rintangan sesuai keinginan. Untuk ukuran game Nintendo pada zamannya, fitur kayak ini terasa cukup inovatif. Kombinasi gameplay balapan yang sederhana, rintangan yang menantang, dan fitur pembuatan trek bikin Exit Bike jadi salah satu game balap klasik yang cukup dikenang di era Nintendo. Sekarang dari game yang pakai tema kendaraan, kita balik lagi nih ke game berantem. Tapi bukan sekedar berantem melainkan game tinju. Game tinju ini bernama Punch-Out. Game ini dirilis tahun 1987 sama Nintendo dan jadi salah satu game olahraga yang cukup populer di konsol tersebut. Walaupun temanya tinju, gameplaynya gak kayak game fighting biasa karena lebih fokus sama ngebacain pola serangan lawan. Dalam game ini pemain bakal main sebagai seorang petinju bernama Little Mac, yang harus menghadapin berbagai petinju dari seluruh dunia. Setiap lawan punya gaya bertarung yang berbeda, mulai dari yang lambat tapi kuat sampai yang cepat banget dan sulit dipukul. Tugas pemain adalah buat ngehindarin pukulan lawan, terus nyari celah, abis itu ngebales sama serangan yang tepat. Hal yang bikin game Punch-Out terasa unik adalah setiap lawan punya pola serangan yang harus dipelajarin. Jadi pemain gak bisa cuma main tekan tombol secara acak. Pemain harus benar-benar merhatiin gerakan lawan untuk tahu kapan harus ngehindar, blok, atau nyerang. Karena itu banyak pemain ngerasa kaya sedang mecahin teka-teki sambil berantem. Yang paling diingat tentu aja adalah pertarungan ngelawan petinju legendaris Mike Tyson di akhir permainan. Pertarungan ini terkenal sulit banget dan jadi tantangan gede bagi banyak pemain. Karena gameplaynya yang unik dan penuh tantangan, Punch-Out jadi salah satu game olahraga paling ikonik di era Nintendo dan masih sering dikenang sampai sekarang. Oke, dari game-game yang sederhana sekarang kita ke game yang ceritanya cukup kompleks, dan akan jadi salah satu game dengan series paling laku di dunia. Game yang ngambil tema militer ini bernama Metal Gear. Game ini dirilis tahun 1987 sama Konami dan dibuat sama desainer game terkenal Hideo Kojima. Pada masa itu, kebanyakan game action biasanya fokus sama nembak atau ngelawan musuh secara langsung, tapi Metal Gear justru ngenalin konsep permainan yang lebih taktis dan penuh strategi. Dalam game ini, pemain bakal ngendaliin seorang prajurit elit bernama Solid Snake yang menyusup ke markas militer musuh untuk ngehentiin senjata rahasia bernama Metal Gear. Sepanjang permainan, pemain harus ngejelajahin berbagai ruangan di markas musuh sambil ngehindarin penjaga dan kamera pengawas. Berbeda dari game action biasa, pemain justru sering didorong untuk ngehindarin pertempuran daripada langsung nyerang musuh. Hal yang bikin Metal Gear terasa unik pada zamannya adalah fokusnya pada stealth atau penyusupan. Pemain harus bergerak sama hati-hati, merhatiin pola patroli musuh, dan nyari cara untuk ngelewatin area tanpa ketahuan. Kalau misalnya alarm berbunyi, musuh akan datang dalam jumlah banyak sampai permainan bisa jadi jauh lebih sulit. Karena konsepnya yang berbeda dari game action biasa, Metal Gear jadi salah satu game yang cukup berpengaruh dalam perkembangan genre stealth di dunia video game. Walaupun grafiknya masih sederhana, ide gameplaynya terasa sangat inovatif untuk zamannya. Itulah sebabnya Metal Gear sering dikenang sebagai awal dari salah satu seri game paling terkenal yang terus berkembang sampai generasi konsol modern. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian semua? Ada gak game kesukaan kalian yang masuk ke sini? Kalau ada jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat tinggalin like, komen, subscribe juga kanal ini karena itu akan ngebantu gua banget. Oke, sekian, terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.